Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak, Ibu, dan rekan-rekan. Kami dari kelompok H yang beranggotakan Zalmi Sintia, saya sendiri Jihan Aprilia, Putri Nadia Septiani, dan Nikia Arum Humaira akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai permodelan. Adapun model permodelan yang kami buat di sini adalah mengenai pertumbuhan jamur roti. Berikut permodelan biologinya. Jadi berdasarkan hasil diskusi kami, terdapat beberapa variabel yang mempengaruhi pertumbuhan jamur roti, diantaranya seperti ketersediaan nutrisi pada medium, ada atau tidak adanya oksigen, ketersediaan cahaya, kemudian jenis rotinya, serta suhu dan kelembapan. Roti sendiri merupakan salah satu bentuk makanan pokok yang cukup diminati masyarakat Indonesia, sebagai contoh roti tawar ataupun jenis roti basah yang sering dikonsumsi oleh sebagian masyarakat Indonesia, khususnya yang tinggal di wilayah perkotaan. Umumnya mereka memiliki roti karena roti dapat dijadikan makanan alternatif pengganti nasi. Selain itu, roti merupakan makanan instan yang siap saji. Nah, Aspergillus merupakan salah satu mikroorganisme eukariot yang saat ini diakui sebagai salah satu di antara beberapa makhluk hidup yang memiliki daerah penyebaran paling luas serta berlimpah di alam. Selain itu, jenis kapang ini juga merupakan kontaminan umum pada berbagai substrat di daerah tropis. Baik, selanjutnya kami akan membahas jurnal mengenai identifikasi pertumbuhan jamur Aspergillus pada roti tawar yang dijual di Kota Padang berdasarkan suhu dan lama penyimpanan. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah. Selanjutnya akan saya lanjutkan. Pada Keke dipersilahkan. Di sini kami akan membahas tentang identifikasi pertumbuhan jamur Aspergillus sp pada roti tawar yang dijual di Kota Padang berdasarkan suhu dan lama penyimpanan. Pangan yang cukup banyak balik lagi ke slide sebelumnya. Jadi pangan yang cukup banyak dikonsumsi masyarakat sebagai makanan kudapan di Indonesia adalah roti tawar. Jamur merupakan mikroorganisme utama yang berperan penting dalam proses pembuatan dan pembusukan roti. Aspergillus merupakan kontaminan umum pada berbagai substrat di daerah tropis maupun subtropik. Tujuan penelitian ini adalah untuk membandingkan pertumbuhan jamur Aspergillus sp yang disimpan pada suhu kamar dan suhu di kulkas. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental analitik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan jamur pada suhu kamar lebih cepat dibandingkan suhu kulkas. Next ini. Ini merupakan data pertumbuhan jamur Aspergillus sp pada roti tawar yang disimpan di kulkas dan di suhu kamar. Dapat kita lihat, pada roti tawar yang disimpan di kulkas, pertumbuhan jamurnya lebih lambat, yaitu pada hari kelima, pertumbuhan jamur dari roti 1, 2, dan 3 baru tumbuh. Sedangkan pada roti tawar yang berada di suhu kamar, hari ketiga pada roti yang kedua sudah mulai tumbuh. Next ini. Ini merupakan tabel distribusi frekuensi pertumbuhan jamur Aspergillus sp pada roti tawar, yaitu pada hari ketiga pada suhu kamar 25 derajat sampai 28 derajat, persentase pertumbuhan jamur Aspergillus pada roti itu sekitar 33,3%, pada hari keempat 67,7%, dan pada suhu kulkas yaitu 10 derajat sampai 15 derajat Celcius terdapat 100% pada hari kelima. Baiklah, sekian dari saya. Akan dilanjutkan oleh rekan saya. Lanjut nih.
Uni Sinta lagi kan Uni? Kepada Sinta dipersilahkan. Atau Keke lanjut aja Uni? Iya, Kek, lanjut aja dulu, Kek. Enggak, Next slide. Sinta udah baca. Next Uni. Bentar. Lanjut aja, Kek. Next slide Uni. Baiklah, saya lanjutkan. Pertumbuhan jamur pada suhu kamar lebih cepat dibandingkan suhu kulkas karena salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan jamur adalah suhu. Suhu ini akan mempengaruhi reaksi kimiawi dan reaksi enzimatis pada mikroba yang berpengaruh pada pertumbuhan roti. Selain itu, suhu juga akan mempengaruhi kecepatan tumbuh pada mikroba. Rentang suhu untuk pertumbuhan jamur Aspergillus sp yaitu mulai dari suhu kecil dengan suhu 20 derajat Celcius dan optimum pada suhu 200 derajat Celcius dan itu 220 derajat Celcius. Bentar nih. 20 sampai 30 itu maksudnya. Iya. Baik, saya ulangi. Rentang suhu untuk pertumbuhan jamur Aspergillus sp itu yaitu mulai dari suhu kecil dari 20 derajat Celcius dan optimum pada suhu 20 sampai 30 derajat Celcius. Suhu optimum untuk pertumbuhan jamur Aspergillus sp adalah 20 derajat Celcius dan 30 derajat Celcius. Pada suhu kamar yaitu 25 sampai 28 derajat Celcius, jamur pada roti tawar lebih cepat tumbuh dibandingkan dengan suhu kulkas. Temperatur suhu ini juga berhubungan dengan kelembapan relatif atau RH. Karena semakin tinggi suhu, maka RH-nya semakin rendah dan sebaliknya. Semakin rendah suhu, maka RH akan semakin tinggi. Bahan pangan yang disimpan pada RH yang rendah dapat mengalami kerusakan pada permukaannya karena jamur, yes, dan bakteri tertentu. Pada penelitian yang dilakukan di suhu kamar, di mana suhunya lebih tinggi dibandingkan suhu kulkas, berarti memiliki RH yang lebih rendah sehingga menyebabkan pertumbuhan jamur pada roti tawar lebih cepat pada suhu kamar. Baiklah, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baiklah, untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nadia. Kepada Nadia dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi, yaitu menurut Koswara yang melakukan penelitian pada tahun 2009, salah satu jenis jamur yang sering ditemukan dalam roti adalah Aspergillus sp. Menurut Kusuma pada tahun 2008, tepung terigu yang menjadi bahan dasar dalam pembuatan roti tawar mengandung pati dalam jumlah yang relatif tinggi. Pati dapat dihidrolisis menjadi gula-gula sederhana oleh mikroorganisme, khususnya jamur, karena gula-gula sederhana merupakan sumber nutrisi utama bagi mikroorganisme. Hal inilah yang menyebabkan jamur dapat tumbuh pada roti tawar. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada presenter. Berikut adalah daftar pustaka yang akan dalam diskusi jurnal kali ini. Sekian dari kelompok K.
Apabila ada pertanyaan, dipersilakan untuk bertanya di forum diskusi nanti. Baik, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.